Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhawil imani wal ihsan. الغني الذي لم تزل سحائب جوده تسح الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kehidupan untuk kita di muka bumi ini, sekaligus yang telah memberikan nikmat rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kita semuanya yang hadir di masjid yang penuh barakah ini, kita semuanya adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sekaligus hamba-hambanya yang diamanahi menjadi pemimpin di muka bumi ini. Harus terus memanjatkan syukur atas kesempurnaan kita yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyampaikan rasa syukur yang ada dalam hati ini agar segala kebaikan yang telah diberikan kepada kita senantiasa menjadi kenikmatan yang barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin menjadikan ucapan yang sangat harus sering kita ucapkan untuk membasahi lisan kita setiap saat, setiap waktu atas nikmat-nikmat yang Allah berikan setiap detiknya, setiap harinya, setiap waktunya terus mengalir sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dalam kesempatan ini, mari kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan yang sudah diperintahkan dan menjauhi apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal yang paling sederhana, dari hal yang paling bisa. Untuk setiap harinya kita latih agar bertambah hari, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-18.
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Saudaraku, jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, memang kita semuanya dianjurkan untuk setiap waktu, setiap saat mensyukuri apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk tidak mengkufuri dan tidak mendustakan setiap nikmat, limpahan rahmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kita semuanya untuk selalu bisa mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat waktu, nikmat kesempatan yang setiap saat diberikan Allah kepada kita semuanya. Di dalam surat yang lain, dalam surat Ar-Rahman, melalui sebuah ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita betapa agungnya nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Saudaraku, jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, di antara sekian banyak nikmat yang perlu kita syukuri, di antara anugerah-anugerah Allah yang perlu kita syukuri saat ini adalah telah dianugerahkannya nikmat kepada kita untuk bisa bertemu di bulan Ramadan, untuk bisa bertemu di bulan Syawal, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita di dalam bulan suci Ramadan. Dan dalam kesempatan yang penuh barakah ini, di kesempatan yang penuh bahagia ini, di bulan Syawal, kita bisa menikmati kebersamaan, kebahagiaan dengan orang-orang yang kita cintai dalam suasana Idul Fitri. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Tidak semua orang bisa menikmati dan mampu merasakan kebahagiaan Idul Fitri ini. Dan untuk bisa mempertahankan agar nikmat yang telah Allah berikan ini, maka syukur harus kita tanamkan dalam hati kita, ucapkan oleh lisan kita, dan wujudkan dalam setiap tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suasana bulan Syawal ini, kita juga perlu mensyukuri dan berharap bisa meraih dua predikat, anugerah yang menjadi buah dari ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Anugerah yang telah Allah janjikan akan diberikan kepada yang menjalankan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua predikat mulia yang harus kita rawat dan kita pertahankan itu adalah ketakwaan dan kesucian diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Di dalam ujung ayat ini jelas disebutkan bahwa tujuan disyariatkan dan diwajibkannya ibadah puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan ketakwaan yang kita miliki dalam diri kita ini? Kita harus terus menanamkan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Jika nilai-nilai ketakwaan ini sudah tertancap dalam diri kita, maka secara otomatis kita akan menyadari Allah selalu mengawasi hati dan setiap perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudaraku jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, predikat yang kedua adalah merawat kesucian. Merawat kesucian sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang sangat masyhur. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini sangatlah jelas bahwa yang dihapus dosa-dosa kita adalah dosa-dosa sebelumnya. Dan mereka yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang sudah pernah dilakukan di masa yang lalu. Saudaraku, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, jika kita benar-benar lakukan hal ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita terdahulu dan kita akan kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini. Kesucian ini pun semakin lengkap dengan gugurnya dosa kita kepada sesama manusia yang kemarin sudah kita lakukan. Kita bersilaturahim kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kanan kiri kita. Kita saling memaafkan kekhilafan, kesalahan yang disengaja maupun tidak. Kita minta dihalalkan, kita minta dimaafkan, dan kita juga memaafkan apa yang sudah dilakukan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh saudara-saudara kita. Saudaraku, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, demikianlah dua predikat yang mudah-mudahan bisa kita raih bersama-sama. Setelah menunaikan puasa, kita rawat dan kita pertahankan melalui bulan Syawal ini. Semoga kita semuanya, keturunan kita semuanya, keluarga kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, diberikan anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat meraih dua predikat tersebut dan bisa kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati wa sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.